Saya tidak bangga Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang saya bangga adalah antum mengerti ajaran Islam dan insya Allah mampu mengamalkan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, dengan sempurna lahir dan batin. Paham tentang ajaran Islam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya coba perhatikan. Orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari Islam, hanya satu persoalannya. Apa itu? Cacing perut. Orang yang murtad dari Islam cuma satu persoalannya, karena cacing di dalam perut. Karena isi perut. Yang murtad dari Islam artinya cari makan. Orang kaya raya, asetnya sudah tidak ternilai. Masya Allah. Punya 16 stasiun TV di Amerika. Apa yang dia katakan? Semua yang ada di dunia ini, bahkan yang saya miliki, tak ada arti apa-apa ketika aku mengucapkan kalimat yang tadi. Jadi Islam itu bukan sekedar agama. Islam itu adalah pegangan kehidupan, hidup dan mati kita. Jangan jadikan Islam itu hanya sebatas agama. Karena kita mengkonsepkan Islam sebatas agama, lalu muncul pikiran-pikiran setan dan mengatakan semua agama itu sama. Hati-hati. Kemarin-kemarin kan heboh kita masalah UAS. Harusnya ini orang-orang ini jangan lapor ke polisi. Polisi bukan urus persoalan vertikal. Polisi nggak urus di persoalan surga. Polisi urusnya bajing loncat, begal motor. Betul? Yang koruptor. Kalau UAS salah, lapor. Assalamualaikum Tuhan. Ada apa? Ini UAS mengatakan katanya ini salib setan. Lapor kepada Tuhan. Assalamualaikum Sus. Lapor kepada Yesus. Kalau merasa betul ini persoalan, jangan pakai kekuatan orang. Orang nggak berdaya. Mau jenderal 100 bintang, nggak ada arti. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama, bi adlil umaro, bi syakwatil aghniya, bi da'watil fuqara'i. Man tamassaka bi sunnati inda fasaddi umat, wallahu ajru mi'ati syahdi. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, dalam hal ini Bapak Bupati Kabupaten Batanghari, Bapak Haji Syahrial Safrizal,
Ya itulah. Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda Kabupaten, Ibu Wakil Bupati. Oh, ini berarti jujur ya, pertemuan ini jujur. Memang bukan, karena inilah background kita, bahkan status kepemimpinan kabupaten pun saya, nama beliau pun saya kurang hafal. Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan hadir pula bersama-sama dengan kita Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, pimpinan TNI Polri, yang saya muliakan, yang kami hormati, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat juga berhadir bersama-sama dengan kita, dan yang saya cintai, saya banggakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pada kesempatan ini pertama-tama memohon maaf karena baru tadi subuh kami tiba di kota Jambi jam 3 lewat 17 menit 43 detik saya tiba di hotel. Karena semua perjalanan saya dari awal masuk Islam sampai sekarang saya catat. Saya berangkat dari kota Medan kemarin dulu malam. Usai ceramah di Masjid Al-Hikmah Kota Medan, saya jam 10, jam setengah 12 langsung meluncur ke Rohil, Kampar. Tiba di Rohil jam 8 lewat 47 menit. Acara juga dengan Bupati Kampar, Haji Sugeng. Saya tidak tidur dari saat itu, dari tanggal, pokoknya dari malam Medan itu sampai di Rohil, di perjalanan cuma 1 jam barangkali di pompa bensin saya tidur. Dan kemarin dua kali ceramah di Indragiri Hilir, Riau, acara zuhur dan maghrib. Usai acara baru saya menuju ke sini, Jambi, karena memang sudah 13 tahun perjalanan saya ini berkendaraan berkeliling Indonesia dengan 2 misi. Misi yang pertama, memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Misi yang kedua, mengislamkan orang-orang yang masih kafir. Alhamdulillah selama dalam bulan ini, selama di Medan, dari Jakarta, Lampung, Jambi, Riau, Rohil, Medan, di dalam catatan video saya itu ada 17 orang yang saya syahadatkan. Saya kirim ke Kesra, Kabupaten Batanghari. Ya, saya islamkan orang itu hampir tiap hari dalam sebulan itu sudah ribuan. Dalam satu kehidupan dakwah kami ini sudah ribuan orang yang kami islamkan. Tujuannya itu mengajak kepada mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, amantu billah, wa bima qala Allah Ta'ala, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah.
Jadi tidak hanya beriman, tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak hanya situ. Wa bima qala Allah Ta'ala, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya selalu berpesan kepada orang-orang yang saya Islamkan, saya tidak bangga Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang saya bangga adalah antum mengerti ajaran Islam dan insya Allah mampu mengamalkan Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, dengan sempurna lahir dan batin. Paham tentang ajaran Islam, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya coba perhatikan, orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Sebaliknya orang-orang yang murtad dari Islam, hanya satu persoalannya. Apa itu? Cacing perut. Orang yang murtad dari Islam cuma satu persoalannya, karena cacing di dalam perut. Karena isi perut. Yang murtad dari Islam artinya cari makan. Dia tidak tahan godaan ujian yang diberikan Allah dalam Islam, dia keluar murtad. Orang yang masuk Islam, Pak Bupati boleh ikut radio BBC Amerika baru minggu lalu. Seorang businessman, pengusaha muda Amerika yang mempunyai 16 stasiun TV swasta. Dia mengucapkan, I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Orang kaya raya, asetnya sudah tidak ternilai. Masya Allah. Punya 16 stasiun TV di Amerika. Apa yang dia katakan? Semua yang ada di dunia ini, bahkan yang saya miliki, tak ada arti apa-apa ketika aku mengucapkan kalimat yang tadi. Jadi Islam itu bukan sekedar agama. Islam itu adalah pegangan kehidupan, hidup dan mati kita. Jangan jadikan Islam itu hanya sebatas agama. Karena kita mengkonsepkan Islam sebatas agama, lalu muncul pikiran-pikiran setan dan mengatakan semua agama itu sama. Hati-hati, kalau kita mengatakan itu, nanti orang yang kafir tak bisa masuk Islam. Bukan persoalan bangsa, tidak ada hubungan antara ilmu teologi dengan urusan hukum. Kemarin-kemarin kan heboh kita masalah UAS. Harusnya ini orang-orang ini jangan lapor ke polisi. Polisi bukan urus persoalan vertikal. Polisi nggak urus di persoalan surga. Polisi urusnya bajing loncat, begal motor. Betul? Yang koruptor. Kalau UAS salah, lapor. Assalamualaikum Tuhan. Ada apa? Ini UAS mengatakan, katanya ini salib setan. Lapor kepada Tuhan. Assalamualaikum Sus. Lapor kepada Yesus. Kalau merasa betul ini persoalan, jangan pakai kekuatan orang. Orang nggak berdaya. Mau jenderal 100 bintang, nggak ada arti itu. Memangnya sampai di sana begitu masuk di surga ditanya? Tidak ada. Dalam Islam ini agama universal. Semua makhluk yang punya otak, yang punya akal, disuruh untuk membaca Iqra. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin.
allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang mengerti dan mencintai Al-Quran. Tapi Al-Quran ini bukan kitab hanya untuk umat Islam. Al-Quran telah memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan sains dan teknologi. Oh, saya orang akademik, saya masuk Islam, saya pelajari 8 tahun isi Al-Quran. Dia mampu setiap kata memberikan sumbangsi pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba ibu bapak datang ke Amerika, ke Eropa, tanya orang-orang besar yang masuk Islam, apa argumentasi mereka, apa statement mereka, apa alasan mereka masuk Islam. Semuanya mengkonsentrasikan kemampuan akademik dengan apa yang tertuang pada ayat-ayat suci Al-Quran. Dia mampu memberikan sumbangsi pemikiran ilmu pengetahuan. Ini kalau debat terjadi, debat dunia atau debat nasional, cuma satu saya mau minta kepada pendeta-pendeta ini. Kau tunjukkan satu ayat saja dari Bible Old Testament and New Testament yang dapat memberikan sumbangsi pemikiran tentang sains, asal-usul penciptaan manusia, serta teknologi. Kalau di Al-Quran bertaburan ribuan ayat. Sampai lahirnya ibu bapak, saudara dan saya sudah pernah dianalisa oleh seorang Profesor Dr. Maurice Buckley. Bahkan praktik ibadah haji yang dilakukan kemarin, kita melewati himayatan lil hajj wa sadaqa wa'dah allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa badala juhdah. Kita berjihad, kita berhaji, karena haji adalah jihad yang paling tinggi. Bukan kita ikut ISIS, OSOS, USUS, SS. Haji adalah jihad yang paling tinggi. Hai Ibrahim, tinggalkan negerimu, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Apa yang dibawa oleh Ibrahim? Hanya tangan 10 memanggul Ka'bah, memanggul Hajar Aswad. Profesor Dr. Lawrence Edward Joseph mengadakan penelitian tentang Hajar Aswad. Begitu dia mau masuk ke dalam area Masjidil Haram, dilarang oleh Raja King Abdullah, bukan Raja Salman. Dulu King Abdullah 2013. You tidak bisa masuk ke dalam areal Masjidil Haram because you kafirun. Karena kau ini belum Islam, kau kafir. Jadi kau hanya boleh dari atas udara. Dengan menggunakan teleskop, dia menyorot ke dalam Ka'bah, ingin mencari tahu apa itu batu hitam alias Hajar Aswad. Dia mengadakan observasi pengamatan. Akhirnya kesimpulannya ditulis dalam sebuah majalah koran terkenal di Amerika, New York Times. Dia menulis pada majalah New York Times, apa tulisannya? Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andaikan umat Islam tidak tawaf dan solat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Hajar Aswad ini ternyata setelah diteliti adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Orang kafir mengolok-olok haji itu katanya lempar batu seperti anak kecil bermain kelereng. Ini karena kebutaan doktrin agama yang membutakan orang dari jalan Allah, walking on the right track. Tapi kami sekeluarga tetap berjalan pada jalan yang lurus. Kalau bukan karena agama, saya ini menurut dokter sudah lewat.
Saya cuma tidur boleh dikatakan 3 jam hari ini. Mengendarai mobil 1473,2 kilometer. Sebentar ini langsung berangkat menuju ke Palembang. Besok ada acara di Palembang, langsung di Tangerang, Jakarta, pulang, lanjut lagi ke Solo dan Jawa Timur. Setelah itu Batam, Provinsi Kepulauan Riau, full sampai Desember. Tidak ada sopir selama 12 tahun, saya bawa mobil sendiri. Ukuran logika kesehatan sudah lewat. Mungkin Pak Bupati belum tahu, saya kalau konsumsi kopi itu Pak Bupati, sampai 25-30 gelas satu hari. Ini mudah-mudahan ada. Alhamdulillah. Ini minuman orang pintar ini. Peminum kopi itu IQ-nya di atas rata-rata. Ya. Orang bule tidak bisa nggak minum kopi, makanya IQ mereka di atas rata-rata. Kita suka minum teh minuman orang di rumah sakit. Air putih begini minuman atlet, olahragawan. Ini minuman kampung, minuman para mubalik di jalan yang lurus. Bismillah. Bismillah, anak sarap gahwah. Kalau ada ini bisa panjang nih ceramah. Istri saya beli gula 1/2 kilo sehari, lewat 1 hari 1/2 kilo, dan harus manis. Jadi saya kalau ceramah dapat mengukur ini panitia ikhlas gak dari kopi. Kalaulah dia manis, alhamdulillah. Berarti ini panitia ikhlas. Ini manis sekali. Gak heran karena Pemda kan skopnya lebih luas. Apa yang manusia cari? Saya malah melintang dalam kehidupan Kristen. Dari struktur keluarga kami, saya dididik dalam keluarga Kristen fanatis. Ayah saya seorang militer, mantan perwira seksi 1 Korem 131 Santiago. Saya anak tentara. Kalau di rumah itu dipanggil nggak boleh menyaut ya, harus siap. Begitu saya masuk Islam, sekolah pendeta dan masuk Islam, Allahu Akbar, heboh. Ada yang berkata orang Kristen. Jadi pertama kali saya bertemu penjual ikan ngobrol di bulan Ramadan. Dia tak menyebut namanya siapa. Dia juga tidak menyebut identitasnya dari mana. Dia pokoknya intinya penjual ikan. Ini pertemuan awal saya mendapat petunjuk. Jadi tidak ada orang Islam yang bisa mengislamkan saya. Siapa yang mengaku? Saya berdebat dengan Pak Yahya, lalu Pak Yahya masuk Islam. Bohong. Tidak ada satupun makhluk yang bisa meyakinkan. Inilah murninya Islam. Inilah sucinya Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Aina dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi Allah, yang diridhoi oleh Tuhan kecuali agama Islam.